Nah, kami adalah BPTK Kebud, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kita ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Tempat kami ada di Jalan Tarupolo Tengah, nomor 7 Gisidrono, Semarang. Nanti kalau Bapak Ibu kebenaran ada di Semarang, mampir saja di BPTK. Nah, tugas kami itu di Dinas Pendidikan adalah pengembangan TIK-nya. Jadi, TIK di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk pada tahun ini kami dikepalai oleh Bapak Dr. Siswanto MPD, dan kami kemarin ada penyetaraan jabatan ya dari kasih ke fungsional. Jadi kasihnya beralih ke tenaga fungsional dan dijadikan subkoordinator. Jadi ada TU, kemudian subkoordinator seksi pengembangan TIK, sama subkoordinator seksi pemberdayaan TIK. Nah, total kami ada 30 stafnya di BPTIK, Bapak Ibu. Nah, tugas kami di seksi pengembangan ada 2 ya, seksi pengembangan sama pemberdayaan. Di pengembangan kami yang pertama mengembangkan media pembelajaran. Untuk tahun 2022 ini kami mengembangkan EduGame dan augmented reality. Soalnya ini baru proses produksi, baru proses pembuatan. Kemudian di pengembangan juga kami ada kegiatan workshop alat peraga TIK ya. Ini tersebar di 13 cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada gelar karya guru dan siswa. Nah, ini Bapak Ibu bagi yang suka membuat karya-karya TIK bisa mendaftar di event ini. Tapi untuk ada eventnya ada 2 kali, Bapak Ibu. Gelar karya ada 2 kali, di awal tahun untuk memperingati Hari Pendidikan dan di akhir tahun untuk memperingati Hari Guru. Dan untuk yang pertama ini kami sudah tutup pada kemarin tanggal 16 April. Jadi Bapak Ibu untuk yang belum mendaftar atau yang tertarik untuk mendaftar bisa di event selanjutnya atau yang event kedua dari gelar karya. Termasuk ini Buka Dinas itu mantan juara 1 best practice TIK di lomba inovasi sekolah ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada dari seksi pemberdayaan itu mengadakan BIMTEK atau bimbingan teknis pendayagunaan TIK. Kalau dulu itu materinya video pembelajaran dan augmented reality, Bapak Ibu, dan dilaksanakan secara luring. Nah, ini untuk tahun 2022 dilaksanakan secara daring. 21 daring, Bu. Oh, 21 ada yang daring juga. Ada yang luring juga. Kapan ya terakhir? Lupa saya. Terus kemudian kami juga mengadakan monef pemanfaatan akun belajar ya. Ini untuk saat itu kami dapat tugas dari Kemdikbud untuk menyebarkan akun belajar ID yang memfasilitasi, jadi kami juga ada monefnya. Kemudian ada siaran radio audisi tapi streaming, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu dengarkan di radioaudisi.id. Ini juga ada event guru mengajar, jadi Bapak Ibu yang mau mengajar lewat radio bisa difasilitasi oleh kami. Kemudian ada pendampingan radio. Nah, ini kita ke sekolah-sekolah untuk bekerja sama dengan sekolah untuk peningkatan radio pendidikan, Bapak Ibu. Untuk inovasi dan kolaborasinya, kami ada mengadakan kegiatan pulpen. Nah, pulpen ini sudah dimulai dari 2021, Bapak Ibu. Total pesertanya sudah ribuan ya kalau segi jumlah. Dan terakhir pulpen angkatan 5 pada bulan Maret kemarin. Ada yang pernah ikut pulpen, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum semua di sini? Belum. Oh iya. Ini untuk pulpen angkatan 5 untuk guru SMA, Bapak Ibu. Jadi MGMP SMA itu mengusulkan kepada BPTIK untuk mengadakan pulpen pemanfaatan akun belajar, rumah belajar, dan jateng pintar. Ini juga dibantu oleh DRB dari Jawa Tengah. Seperti itu. Tahap pembuatan sertifikat itu ya, Bu ya. Gimana?
Iya, ini sampai yang pulpen 5 kan sudah sampai sertifikat. Iya, sudah selesai sampai sertifikat. Ya. Nah, kemudian kami juga ada fasilitasi terhadap guru-guru pembina Ki Hajar. Biasanya kan Kemendikbudristek mengadakan atau Pusdatin mengadakan event Ki Hajar. Kita harus belajar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita mengadakan sampai 5 kali. Kemudian dibantu DRB sama LPMP dulu bekerjasamanya. Dan kita mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam Ki Hajar TIK Talks dan mendapat peserta seminar terbanyak. Wow. Lebih dari ekspektasinya Pusdatin seperti itu. 3.000. Kemudian kami juga ada podcast berbagi. Nah, di sini kami biasanya event mingguan menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Dan kami juga menyediakan layanan live streaming atau tata panggung virtual ya. Nah, bisa dilihat di BPTK Dikbud sudah banyak bekerja sama untuk memberikan layanan live streaming. Seperti itu Bapak Ibu. Kita bekerja sama kebudayaan, kemudian bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang mau mengadakan podcast. Nah, itu bisa datang di kantor kami sediakan fasilitasnya dan kami fasilitasi untuk prosesnya. Kami juga bekerja sama dengan Pusdatin dan LPMP Jateng, tentu saja Bapak Ibu. Nah, ini kita lewat dulu karena nanti ini lebih. Nah, kami juga pada tahun 2019 terakhir, 2020 atau 2019 ya, itu kami mengembangkan AR. Karena pada 2021 itu kami tidak bisa mengembangkan karena ada efisiensi COVID ya Bapak Ibu. Nah, di BPTIK sendiri Bapak Ibu ada wisata edukasi. Jadi kami juga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah. Dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi pernah ke tempat kami untuk belajar atau melihat wisata edukasi kami. Nah, ini yang pertama ada wahana jelajah angkasa ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kalau ke sini bisa melihat menjelajah angkasa seperti itu. Pakai bioskop mini. Ini di BPTIK gitu ya, Bu ya? Iya, datang ke BPTIK. Kemudian ada teropong bintang, Bapak Ibu. Ya, ini kita biasanya pengunjung-pengunjung kalau datang siang hari ya hanya bisa melihat matahari ya, bintang paling besar. Kita tak surya kalau siang. Nah, kemudian ya, ke BPTIK ya. Ada wahana virtual reality. Nah, ini istrinya Pak Ganjar ya, Bu Atiko sedang mencoba, pernah datang ke wahana virtual reality untuk mencoba. Nah, ini kita masuk ke dunia lain ya, Bapak Ibu. Kemudian ada Smart Edu, ini foto Pak Ganjar sedang meresmikan. Di sini khusus untuk AR sama co-working sama perpustakaan ada di ruang Smart Edu. Seperti itu. Nah, sudah kita ke Bapak Ibu bisa kalau mau mendapat info-info terbaru tentang pelatihan, seminar dan lain-lain bisa ikuti follow IG atau Facebook atau YouTube BPTK Dikbud seperti itu kalau ada event-event. Kemudian kita ke Jateng Pintar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus hari ini harus ini ya? Tolong nanti yang Google Classroom bisa ditambahkan tugas untuk sudah membuat akun atau tidak ya Pak? Akun sama nanti buktinya screenshot-nya seperti itu. Sudah membuat akun Jateng Pintar apa belum? Dalam bentuk slide gitu ya, Bu ya? Dibikin biar ini kan ada 30 peserta, dibuat slide sesuai dengan nomor urutannya mungkin gitu ya. Yaitu screenshot
profilnya gitu ya, profil pendaftar. Oke, nanti ya bisa dibuat tugas seperti itu ya Bapak. Kemudian Bapak Ibu, di sini portal Jateng Pintar adalah portal pendidikan milik Jawa Tengah. Jadi kalau di nasional kita Pusdatin ada Rumah Belajar, kalau di Jawa Tengah ada Jateng Pintar. Ini pasti Bapak Ibu yang pernah ikut sosialisasi atau bintek-bintek sebelumnya pasti udah kenal sama udah punya akunnya. Tapi terkadang itu kalau sudah punya akun pasti lupa password. Lupa. Password, kalau Mbak lupa username-nya apa, Mbak lupain gimana caranya. Gitu. Lama dikunjungi akhirnya lupa gitu ya Bu ya. Ini sudah. Nah itu untuk reset passwordnya gimana itu? Nah, reset passwordnya gampang saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa password bisa ada fasilitas lupa password saat login. Kalau enggak, nanti kalau masih kesulitan bisa menghubungi saya lewat WA. Nanti saya resetkan password, saya kasih passwordnya. Ya. Baik. Nah, ini adalah portal give and take. Jadi kita memberi maupun mengambil. Kita bisa memberikan konten digital kita di dalam Jateng Pintar maupun mengambil konten digital orang lain atau dari PPTIK seperti itu. Di sini ada beberapa macam konten digital. Yang pertama video, kemudian ada multimedia. Nanti karya Bapak Ibu juga termasuk di multimedia ya, yang basisnya HTML5. Kemudian ada BSE atau dokumen. Ada juga best practice. Ya, kemudian juga ada fitur AR VR, ini baru mungkin belum ditambahkan karena masih konten AR-nya kita tuh banyak sekali, jadi masih bertahap dalam unggah AR-nya seperti itu. Kemudian ada best practice dan foto-foto dari teman-teman yang sudah bergabung di Jateng Pintar seperti itu. Di sini sudah banyak ya Bapak Ibu, sudah ada 978 dokumen, 295 multimedia, 34 video, dan sudah ada sekitar 11.000 kontributor. Nah ini tapi 11.000 kontributor ini tidak selamanya memberikan karyanya di Jateng Pintar, tapi sudah banyak juga yang memberikan karyanya di Jateng Pintar Bapak Ibu. Termasuk yang ikut lomba-lomba, biasanya kami juga unggah di portal Jateng Pintar pada akhirnya. Kemudian juga di sini Bapak Ibu bisa mengintegrasikan Jateng Pintar ke dalam pembelajaran. Misalkan, nah di sini itu siswa bisa mendaftar akun di Jateng Pintar. Nanti tugasnya menawa sih. Ini contoh saja. Bapak Ibu memberikan tugas pembuatan karya, kemudian silakan di-upload di Jateng Pintar. Nah, yang paling yang nanti karyanya diverifikasi oleh admin, nanti bisa mendapat nilai yang lebih atau bagaimana, seperti itu contohnya. Kemudian kita juga ada event pelatihan maupun seminar yang dicantumkan di Jateng Pintar. Jadi Bapak Ibu di sana ada ini baru proses pembuatan, tapi sudah bisa digunakan, tapi kita belum menggunakannya. Nah itu nanti insya Allah ke depannya setiap ada seminar maupun pelatihan, Bapak Ibu bisa klik daftar di sana, dan kemudian setelah lulus dari pelatihan itu bisa mengambil sertifikatnya di akun Jateng Pintar. Seperti itu. Nah ini untuk linknya adalah pintar.jatengprof.go.id, atau Bapak Ibu bisa langsung di Google, diketikkan saja Jateng Pintar, nanti paling atas pasti websitenya Jateng Pintar. Nah, ini alur registrasi portal Jateng Pintar Bapak Ibu. Nah, ini penting. Yang pertama, Bapak Ibu buka webnya. Kemudian daftar akun kalau Bapak Ibu guru sebagai kontributor ya. Kalau siswa nanti mendaftar sebagai siswa. Kalau Bapak Ibu guru menjadi kontributor, kalau siswa menjadi siswa. Dan kemudian tips trik dalam melakukan registrasi itu adalah emailnya harus aktif, karena nanti verifikasinya melalui email. Kemudian masukkan nomor NPSN sekolah jika saat mengisi biodata sekolahnya tidak terdeteksi. Biasanya itu kayak gini Bapak Ibu. SMA ditulis SMA N
SMAN Salatiga. Tapi ternyata di data dapur itu namanya itu bukan SMAN tapi SMA Negeri. Ya. Jadi harus paling enak masukkan NPSN. Nah, kemudian cek email setelah registrasi, Bapak Ibu cek email di kotak masuk atau di folder spam ya. Kenapa di folder spam, Mbak? Karena biasanya yang mendaftar seperti ini ya, saat sosialisasi kan yang mendaftar banyak, jadi dikira oleh email itu adalah spam, jadi masuknya di folder spam. Dan selamat, setelah melakukan verifikasi lalu mengisi biodata, Bapak Ibu menjadi bagian dari kontributor Jateng Pintar, seperti itu. Nah, ini pemanfaatannya jadi sudah saya sampaikan ya. Baik. Ini untuk sementara yang AR-nya belum. AR SMA itu sudah, atau AR yang jenjang umum itu sudah kami upload, tapi untuk SMK itu belum. Jadi bisa nanti dilihat di sini, Bapak. SID/AR PTIK SMK. Nah, kita langsung saja ke portal Jateng Pintar. Sampai sebelum ini tidak ada pertanyaan ya? Iya, monggo Bapak Ibu apabila yang mau bertanya langsung di chat dulu lewat chat biar kami kumpulkan. Ada yang tanya Bapak Ibu? Itu dari saya Pak Siswo, yo SMA SMKN 2 Tegal. Langsung aja ya Bu ya, biar tidak lupa Mbak. Iya, ada apa-apa. Nah, ini Pak Salib kayaknya udah agak ngantuk ya. Siswo. Kalau saya ya. Pak Siswo. Monggo Pak Siswo. Siswa ya. Guna mau nanya ini Bu. Ji? Ya, dalam pendaftaran akun Jateng Pintar apa harus menggunakan apa namanya akun Jateng Pintar atau Gmail biasa? Terima kasih. Akun Jateng Pintar itu apa Pak? Maksudnya Pak? Jadi kan SMK kan memiliki akun Jateng Pintar ID ya gitu. Oh, Oke. Pakai itu apa pakai Gmail biasa? Oke, terima kasih pertanyaannya sudah. Sudah Bu, terima kasih. Baik, ini perlu dibedakan ya Bapak Ibu. Memang dulu pernah ada pelatihan tentang Office 365 dan itu domainnya adalah Jateng Pintar dan itu berbeda dengan Jateng Pintar yang ini. Bapak Ibu harus mendaftar di akun Jateng Pintar ini dengan email pribadi atau email akun pembelajarannya Bapak Ibu. Karena nantinya versi Jateng Pintar ini akan diluncurkan versi mobile, jadi lebih mudah dalam loginnya itu bisa pakai akun pembelajaran maupun akun Google seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang jatengpintar.id itu belum tidak digunakan tidak bisa buat login di sini. Terima kasih Bu Rizkuna. Ya, sama-sama. Jadi kalau yang Jateng Pintar itu yang Microsoft gitu ya Bu ya? Iya. Monggo ada yang lain selain Pak Siswoyo? Tidak ada, mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kami langsung. Oh, Bu Nanik Bu. Oh ya. Monggo Bu Nanik. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Nanik dari SMK Negeri 1 Pemalang. Tadi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi kalau nggak salah di akun BPTIK itu Jateng Pintar itu temanya gift and take gitu ya Bu. Jadi di sana meskipun nanti kita upload beberapa hasil karya kita, berarti sepertinya legal ya. Semuanya bisa mengambil untuk dijadikan bahan ajar kita di kelas atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Nani.
Ya, semua yang ada di Jateng Pintar itu legal dan sudah diverifikasi oleh ahli media kami di BPTIK Dikbud. Jadi, Bapak Ibu yang mengunggah di Jateng Pintar itu tidak selamanya bisa langsung ke-upload, bisa langsung terpampang di beranda maupun di sumber belajar, tapi lewat verifikasi dari kami terlebih dahulu, seperti itu. Jadi, insya Allah semua legal dan sesuai dengan kurikulum. Seperti itu. Mohon penjelasannya untuk diverifikasi maksudnya layak atau tidak tampil di Iya. ya atau ada kriteria khusus agar kita itu bisa semuanya tampil gitu dari hasil karya kita itu. Oke. Diverifikasi maksudnya tidak semua langsung tampil, tapi ada misal Ibu Nani mengirim, tapi karena ada sesuatu hal, ada yang menyinggung SARA atau seperti apa, kami pasti mengirimkan note atau revisi. Jadi Bapak Ibu bisa, Bu ini tolong dikurangi bagian ini, seperti itu. Jadi ada revisi, tidak serta-merta tidak mendapat respon apapun, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, jelas ya. Bagaimana Pak? Dilanjut dulu. Iya, baik. Ini sudah mau jam. Ini, iya ada hampir jam 2. Ini ada tanda ini. Oh ya, Bu ini ya, yang resen Bu Nani. Tanya lagi atau belum diturunkan saya ya, turunkan, Pak. Oh gitu. Iya. Udah baru saja diturunkan Pak Sarip, mohon maaf. Ya terkira tanya lagi maksudnya. Ya mohon maaf, ini saya agak ngantuk malah Bu. Silakan diminum kopinya dulu Pak. Disiapkan kopi sama snacknya Pak. Paste Bu, kopi paste. Kopi paste. Ya kopi paste. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Sebelum mungkin ke materi selanjutnya Bu, ini pemaparan selanjutnya Bu. Sebetulnya Pak. Apa ini? Oh, Pak Edi nggih. Nggih. Singkatannya yang rame siapa ya? Dari Pak Edi ya, tempat Pak Edi ya? Iya Pak. Singkat aja Pak, bedanya belajar itu gimana Pak dengan Jateng Pintar Bu Risma? Terima kasih. Ya. Dari Pak Kepu, Pak Edi, bedanya Jateng Pintar dengan rumah belajar. Sekalian Bu Evi apa ya Bu ya? Halo Bu Evi. Oh belum. Ini monggo Bu Rizkuna, Bu Uun saya panggilnya ya Bu ya, biar enak lah. Ya Pak. Atau Bu Rizku. Terserah ya Pak. Yang penting gampang. Iya. Ya, jadi itu apa bedanya antara portal rumah belajar dengan portal Jateng Pintar gitu Bu? Ya, tentu saja sama untuk melayani fasilitasi Bapak Ibu dalam memberikan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk bahan ajar ya Bapak Ibu. Dan kami kalau rumah belajar itu miliknya Pusdatin sekarang namanya. Ya, itu kalau untuk yang Jateng Pintar dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah seperti itu untuk Jawa Tengah sendiri. Tapi bisa Bu, tapi bisa untuk warga lain, guru-guru lain juga bisa. Jadi bisa ngisi di Jateng Pintar, bisa ngisi di portal rumah belajar, atau dua-duanya dimasukkan gitu Bu? Iya. Intinya ya intinya sama Iya, soalnya itu pernah survei dari Pusdatin tuh mengatakan bahwa kontributor terbanyak yang membuat karya-karya paling banyak itu adalah dari guru-guru Jawa Tengah. Jadi kami mencoba fasilitasi itu juga di Jawa Tengah seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya sama untuk menampung aspirasi dan ide-ide para Bapak Ibu guru, dan hanya yang memiliki berbeda gitu ya.
walaupun dalam hanya beda jenjang. Yang satu dari Kemendikbud Pusat yaitu di Pusdatin, kalau Jateng Pintar BPTIK di Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya Bu ya. Iya benar. Untuk yang siapa yang boleh menjadi kontributor, siapa saja boleh gitu ya Bu, asal memenuhi kriteria dari Jateng Pintar. Iya. Ini dari sebentar Bu, tanya dari Pak Faris Hidayatullah. Tanya Bu Una, domain email untuk registrasi akun Jateng Pintar apakah boleh bebas, misal Gmail, Gmail. Tadi udah disampaikan ya, diharapkan pakai Gmail pribadi, atau alangkah lebih baiknya saya jawab ini Bu, dengan belajar ID Bu, karena kita sedang menggaungkan belajar ID ya pakai belajar ID. Gitu. Iya. Tapi bisa, pakai Gmail semuanya. bisa. Yang pakai Yahoo bisa. Yang penting Bisa. aktif, email aktif ya. Oke, kita lanjut untuk praktiknya saja. Siap, monggo. Izin share screen. Siap. Ya, baru sampai. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah membuka browser semua, Bapak Ibu mungkin melihat dulu saya mempraktekkan untuk registrasi, kemudian setelah itu Bapak Ibu saya beri waktu untuk melakukan registrasi sendiri. Yang sudah punya akun jangan registrasi lagi ya. Usahakan kalau emailnya sudah digunakan nanti menghubungi saya kalau lupa password. Iya, mumpung ada di sini lebih cepat. Sekarang aja dibuka. Oh, lupa passwordnya apa ya sekarang? Biar sekalian direset bisa ya Bu ya? Iya. Ketik aja Jateng Pintar atau Pendaftarannya kayaknya lama banget deh Bu. Masa sih enggak petok Bu? Ini ada yang bagian reset ini loh, protes ini, sekalian diprotes kalau misalkan ini lama. Oke, itu tergantung sinyalnya Bapak Ibu ya. Ya, kadang ini maksudnya akun kalau saya nggak sekedar passwordnya aja, tapi kayaknya akunnya saya sendiri juga lupa. Nanti bisa disebutkan nama atau emailnya aja. Email sama namanya Ibu sama email. Oke, kita langsung ya. Pertama-tama Bapak Ibu bagi yang belum punya, kita masuk ke Jateng Pintar di Google. Nanti kita pencarian pertama pasti ada Jateng Pintar ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertama kita diberikan fasilitas-fasilitas. Yang pertama ada website BPTK-Dikbud, kemudian portal kelas Jateng itu untuk kelas virtual, kelas ya jarak jauh. Kemudian ada website radio audisi ini untuk mendengarkan radio, tinggal di-play aja. Kemudian ada kelas virtual ini Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kecuali untuk SMA N1 Kemusu sama SMA N3 Brebes karena mereka memiliki yang namanya kelas virtual. Jadi peserta didiknya itu dari mana saja, dari orang yang bekerja. Jadi mereka membutuhkan yang namanya kelas virtual karena tidak bisa bertemu secara langsung di sekolah. Nah, untuk Jateng Pintar sendiri kita klik jelajah Jateng Pintar. Nah, di sini ada di menu utama, di atas ini ada beranda, kemudian ada acara. Nah, ini fitur baru, nanti Bapak Ibu tinggal klik daftar, kemudian nanti sudah diverifikasi untuk masuk menjadi peserta, nanti bisa, ini berupa uji coba ya, uji coba kami. Kemudian bisa mengakses sertifikatnya langsung di sini, seperti tersimpan di Jateng Pintar. Kemudian ada juga kontak, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor ini maupun email ataupun yang lain sebagainya, WhatsApp. Kemudian di sini juga ada fitur login. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lupa kata sandinya bisa masuk di sini dan memasukkan username-nya. Tapi kalau Bapak Ibu lupa juga dengan username nanti lewat saya. Aduh.
Ini pas sengaja lupa semua gitu ya, karena nggak pernah dibuka. Terakhir buka pasti 2000 Betul. berapa? 2000 Betul, berapa? Mbak Sari. 2017 kayak. 17. Ya, ini Bapak Ibu, yang pertama ada fitur sumber belajar. Di sini kita bisa memilih sumber belajarnya dari mulai PAUD sampai ke umum, dan kita kena pendidikan dan kebudayaan, jadi kita ketambahan disuruh menambahkan fitur budaya di sini, tapi belum keisian. Nah, tapi karena Dinas Pendidikan itu menaungi SMA dan SMK, maka kita fokus untuk media pembelajarannya di SMA dan SMK. Untuk PAUD sampai SMP ini kita memfungsikan saat lomba-lomba seperti itu, nanti dimasukkan di sini. Itu. Nah, di fitur sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada kontributornya dari siapa? Oh, dari kontributor BPTIK. Kontributor BPTIK masih. Nah, ini dari Pak Yosi Anggreni. Bentuknya PDF atau dokumen. Ini dari Wilianti, bentuknya MP4 atau video. Seperti itu. Nah, ini kontributor-kontributor kita, Bapak Ibu. Kemudian di sini kategorinya seperti yang sudah saya sebutkan, ada dokumen, video, multimedia, HTML5. Ini kalau multimedia itu maksudnya ke SBF, tapi karena SBF belum bisa sudah tidak bisa digunakan, maka hanya bisa di-download. Kalau HTML5 langsung. Baik. HTML5 ini termasuk baru, kemudian ARVR belum ditambahkan untuk SMK. Nah, kemudian ada karya siswa. Di sini juga ada siswa juga bisa memberikan karya-karyanya ya ke Jateng Pintar dan juga melalui verifikasi. Seperti itu. Belum ada. Oh, karya siswa yang umum belum ada. Baik, untuk pendaftarannya langsung Bapak Ibu bisa klik ke kontributor. Kalau siswa ke siswa, kalau kontributor ke kontributor. Nah, di sini sudah ada registrasi sama yang sudah menjadi kontributor. Untuk yang kontributor ini ada kontributor Pak Dono, kemudian ada Pak Musid, Pak Hartono. Ini bisa dilihat, ini juga ada Pak Farudin. Bisa dilihat, ini Bapaknya sudah membuat sumber belajar sebanyak 30 sumber belajar. Profilnya yang juara 1 ya. Seperti itu. Nah, ini kontributornya kita tadi sudah 11 ribuan ya, baik ya. Nah, untuk cara pendaftarannya, kita klik registrasi. Kemudian kita tulis nama lengkap. Boleh dikasih gelar juga nggak apa-apa, karena nanti berhubungan sama sertifikat. Tapi juga bisa diganti saat nanti sudah membuat profil, bisa diganti namanya. Saat sertifikat itu nanti sesuai dengan nama lengkap. Nama pengguna, kita isi nama singkat kita atau yang mudah dihafal sama kita, atau nama sebutan kita, terserah ya. Kalau masih merah seperti ini, berarti nama pengguna sudah digunakan. Saya sudah punya akun di sini. Nah, bisa ditambahkan angka atau yang lainnya seperti itu, atau diganti nama lain. Punya saya udah ada belum itu ya, Bu ya? Coba ya. Sudah ada nih. Sama nama pengguna harus lebih dari 6 karakter. Arif Hidayat, coba. Coba sendirilah, Pak. Nama pengguna sudah digunakan. Berarti udah daftar. Iya, ternyata sudah daftar. Cuma belum kontribusi. Wah, itu yang ditunggu-tunggu.
masukkan kata sandinya ya yang mau digunakan. Kata sandi yang saya gunakan selama ini pasti hanya cuma 1 atau 2 kata sandi, karena kebanyakan orang pasti lupa kata sandinya kalau banyak kata sandi ya Bapak Ibu. Jadi yang sering digunakan, kata sandi yang sering digunakan oleh Bapak Ibu. Kode keamanannya diketikkan sesuai dengan gambar yang tertera di samping. N-nya besar. NC. Ini berbeda-beda ya. Nah, tinggal klik daftarkan. Setelah ada notifikasi seperti ini, akun berhasil didaftarkan. Kode aktivasi silakan dicek di email, di kotak masuk atau folder spam. Nah, selanjutnya kita ke email ya. Email ini untuk konfirmasi gitu ya Bu ya. Verifikasi. Nah, di inbox tidak ada ini yang kemarin. Kita cari di more, di spam. Nah, di spam dari Centang Pintar ya. Ternyata saya di folder spam. Silakan diklik, kemudian klik yang link warna biru ini. Atau diklik dulu report not spam, biar nggak masuk di spam ya. Nah, ini yang link warna biru ini diklik untuk mengaktifkan. Nah, pasti ada notifikasi akun Anda telah diaktifkan, silakan login untuk melanjutkan. Jadi Bapak Ibu login dengan nama pengguna dan kata sandi yang sudah didaftarkan tadi. Setelah itu isi biodata. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat mengisi biodata, di jenjang ini dipilih sesuai jenjang Bapak Ibu. Karena nanti saat Bapak Ibu mengupload karyanya, tidak bisa pasti karyanya harus yang di jenjang SMK. Tidak bisa Bapak Ibu mengupload jenjang yang lain. Karena dibuat sesuai dengan profesional Bapak Ibu ya, sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu. Kemudian sekolah ini ketikan NPSN Bapak Ibu kalau Mas tidak ada namanya. Seperti itu Bapak Ibu, silakan diisi sesuai dengan biodata Bapak Ibu sama fotonya juga. Fotonya bebas, tidak perlu yang resmi ya, asal sopan. Asal tidak foto yang lain. Misal Pak Sarip nanti diisi foto istri. Ya jangan. Berarti akunnya bebas ya, Bu? Iya. Gmailnya, emailnya? Emailnya bebas. Akun belajar bisa, pakai email pribadi bisa. Ya, silakan Bapak Ibu untuk praktek sebentar 5 menit untuk membuat akun ya, 5 menit atau 10 menit. Nanti setelah membuat semua, ya sudah selesai seperti itu. Nanti tinggal tinggal cara sekalian saya berikan dashboardnya. Pembuatan media, desain media Bu. Saya pakai ini. Nah, ini akun saya. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ada profil. Di sini bisa Bapak Ibu mengubah, diedit namanya atau alamatnya dan lain sebagainya. Kemudian kode lagi di sumber belajar. Nanti ini upload sumber belajar di sini atau menyenting kata sandi bisa. Mungkin kita bisa mengupload sumber belajar caranya. Nah, saya SS. Ya, ini ada 2 tab ya. Kalau di sini sumber belajar yang sudah di-upload sama Bapak Ibu. Kemarin saya sudah upload tapi saya hapus. Kemudian
Ini jika ini yang bintang-bintang ini wajib untuk diisi ya Bapak Ibu. Kecuali file naskah, jika Bapak Ibu tidak ada naskah, tidak apa-apa. Ini ada mapelnya. Karena ini jenjang SMK, banyak mapel yang mungkin tidak terfasilitasi di sini, Bapak Ibu bisa WA saya tambahkan mapelnya, karena kayaknya SMK itu mata pelajarannya terus berkembang. Atau banyak sekali. Di sini saya terdaftar untuk akun PNF, untuk akun umum. Jadi saya hanya mengupload di jenjang PNF saja. Deskripsinya dituliskan, kemudian kategorinya dipilih Bapak Ibu. Besok kan mau, ini kan kelas MPI ya, nanti pilih HTML5, kemudian nama filenya apa, kemudian file materi ini nanti diunggahnya tidak langsung yang aplikasi dengan belakangnya HTML5 tidak, tapi dijadikan zip dulu. Jadi masuk ke folder, kemudian Ctrl A, jadikan zip, klik kanan, jadikan zip, kemudian baru bisa diupload di sini. Seperti itu ya. Kalau HTML5 harus dizipkan dulu. Untuk kalau mengunggah video, Bapak Ibu maksimal harus 250 MB dan harus MP4 untuk ekstensinya. Seperti itu. Kemudian juga ada covernya ya, nanti dikasih cover yang bagus. Biar kelihatan indah gitu ya, Bu ya. Iya. Seperti itu untuk cara unggah. Yang saat ini Bapak Ibu masih proses pembuatannya ya, besok bisa diupload di Jateng Pintar. Seperti itu, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, sambil materi ini. buat ya. Sambil buat, sambil bisa di tengah-tengah di ini. Nanti kalau ada yang kesusahan mendaftar bisa ditanyakan langsung atau di WA saya. Japri maupun di grup juga enggak. Tapi kalau kalau passwordnya nanti saya kasihkan lewat grup, lewat Japri, password Japri. Monggo Bu Evi Saraswati, SR1 ya. Sulistiorini Pak. Sulistiorini, Evi Sulistiorini. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rizky, Bu Rizkina. Namanya sama aja artinya. Ini tadi saya sudah mencoba registrasi, sudah berhasil tulisannya. Tapi ketika saya coba login kok salah ya, masuk lagi kok tidak bisa dibuat. Jadi nama dan apanya Pak? Enggak, karena saya save langsung tadi, saya save Google, jadi kan pakai sudah tersimpan di Google. Jadi ketika saya klik lagi, saya langsung pakai yang sudah tersimpan itu, tapi tidak bisa masuk, terdeteksi salah pengguna seperti itu. Sudah verifikasi email belum Bu? Di email kan tidak ada, di spam juga tidak ada. Gimana Bu? Masa sih? Emailnya di-refresh lagi, di-refresh. Guru SMK belajar itu spamnya itu tidak ada Bu, adanya di email tapi tidak ada di email. Belum sampai mungkin. Oh iya, belum sampai mungkin. Iya. Nama usernya apa Bu? Coba saya cek. Evi _ Esrini. Evi pakai Y atau I? Ya, pakai Y Bu. Underscore Esrini. susah banget sih ya Allah. Srini Pak Bu. Srini. Iya, Esrini. Srini. Diketik saja. Esrini, ya. Itu belajar ID-nya udah dapat ya Bu ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ibu masuk aja 2 kelas, 2 nama, nanti yang non belajar ID saya out. Kalau email terdata sudah terdaftar bagaimana Bu?
ini mungkin email di Jateng Pintar gitu ya Pak, yang disampaikan Bu Septianingsih. Seperti itu ya Pak. Atau saya coba daftar lagi pakai yang email satunya Pak, yang Google. Yang daftar apa? Pakai yang Jateng Pintar. Iya betul, Jateng Pintar. balasan email belum dikirim. Ini Alhamdulillah saya sudah masuk Bu Rizkuna, sudah bisa login. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya coba email lagi ya Bu. Oke, coba. oh iya, Pak siswanya sudah ya? Ini matersua. Sudah Bu, sudah masuk. Tinggal ngisi profil. Ya, silakan diisi biodatanya ya. Ya. Kemudian ini Pak Rahmat Rismawan, balasan email belum dikirim. Tadi sudah ada notifikasinya belum Pak? Kalau sudah berhasil mendaftar. Sudah Bu, tadi tinggal verifikasinya belum ada. Sudah di-refresh emailnya? Ya, sudah direfresh berkali-kali. Akunnya namanya apa Pak? Rahmat Rismawan 79. Nama akun? Nama pengguna. Nama pengguna Rari Rahmat. 123. Lali. Lari. Karena rahmatnya sudah dipakai orang lain. Rari 123. Rari, R-A-R-I 123. Belum nih Pak, belum terdaftar. Saya cek. Lari. Saya lupa password, bisa minta dibantu Bu Rizkuna. Itu dari Bu Evi Hawida. Ya, boleh. Atas nama Langsung. siapa? Atas nama Evi Hafida, Bu. Diketik saja ya, nanti tinggal saya Diketik di chat. Oh ya, baik. Sambil nunggu mungkin. Monggo Bapak Ibu, ada yang tanya lagi sambil saya nyambi. Oh, monggo Bu Septianingsih. Ya, Bu Bapak, Septianingsih monggo. Oke. ya izin bertanya. Saya sebelumnya itu ke Jateng Pintar ya. Itu emailnya sudah digunakan, padahal belum pernah daftar. Bisa Masih mute Bu. Di email Bu. Una. Di Masih email mute Bu saja. Una. Oh iya, masih kemut. Sudah ada akunnya Bu Dwi Septiani. Kalau sudah ada, boleh minta di reset passwordnya, Ibu. Mending Ibu WA saya. Nomornya di grup. Nama saya belakangnya Nickname-nya apa ya, Bu? Una. Una. Baik. Nanti sekalian dikasih tahu passwordnya apa ya. Satu dulu, tadi Bu Septi udah. Iya, nanti sambil dicari sekarang Bu Evi tanya apa lagi Bu Evi? Boleh up di grup WhatsApp, Bu. Saya udah nemu Una. Ya. Una. Iya, di grup WhatsApp biar up kayak gitu biar saya tahu. Saya nyari belum ketemu ini. Ya, Bu. Ini MPI kelas B kan ya? Ya, Ini MPI kelas B. Oke. Terima kasih, Bu. Kalau mau memperbaiki edit atau kontributor itu bagaimana Bu? Ini dari Bu Nurul Maratus Soliah. Memperbaiki profil kontributor. Oh iya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal
di apa? Ketika sudah login, nanti di apa? Di profilku, diklik di profilku, kemudian diedit di sini ya. Klik untuk mengedit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti dan menyimpan yang biodata terbaru. Kemudian tadi siapa ya? Kalau mau memperbaiki sudah, itu Bu Dewi Setia Ningrum, itu sudah ya. Yang lain ada ya, tinggal 1, 2, 3, 4. Untuk saya yang dua-duanya gimana, Bu? Pas semua nggak tercatat. Ya, Ibu, bagaimana? Untuk saya, atas nama Ibu Nani Setiawati. Itu dulu pernah punya akun, tapi pernah nggak tersimpan, akhirnya lupa, dan juga jarang buka juga. Nani itu banyak sekali. Ya, Itu ini di chat ada, sudah saya tulis Nani Setiawati FT. Oh iya. Saya lupa akun password Ibu Nani. Akun dan passwordnya. Oh ya, Nani Setiawati. Emailnya apa? Kalau bisa diketik nama sama emailnya. Soalnya Nani ini banyak emailnya. Ya mungkin yang lain. Saya sambil nunggu Bu Lilika mandi. Itu punya Bu Nanik, Bu Udah Nanik Setiawati 80@gmail.com. Saya cari. Sebentar, oke, rame banget. Atas emailnya Bu Nani Setiawati belum terdaftar itu, Bu? Yang Gmail belum ada ya, Bu? Belum ada. Belum, berarti nanti registrasi kontributor ya, Bu? Iya. Coba punya Bu Dewi Sartati sudah di itu, Bu. Yatnirudin. Siapa? Bu Yatri Dewi Haryanti. Ini emailnya. Ya, terus dari Bu Ninik. Bu Dwi, berarti itu username-nya apa ya? Ya mungkin HP-nya drop. Dari itu yang selanjutnya ada Pak Tri Susanto, lahir 8 Juli ya. Username Yudi Yang Tri Susanto ini yang memverifikasi bukan saya ya, Pak. Tapi Bapak sendiri melalui emailnya. Oh,
mungkin disuruh ngecek mungkin Bu, sudah ada belum gitu ya. Mungkin dari pihak kasihan Bu Una nanti ngecek satu-satu, dicek dulu itu sudah terdaftar atau belum gitu. Nanti kalau misalkan cara ngecek Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum, itu aja Bapak klik aja daftar lagi. Kalau emailnya sudah terdaftar ya berarti sudah. Kalau emailnya masih bisa digunakan untuk mendaftar, berarti Bapak Ibu pendaftarannya tadi pas registrasi belum selesai seperti itu. Kalau nanti ngecek satu-satu ya lama nanti ya. Coba nanti Bu untuk yang penugasan yang di profil Shopee seperti apa Bu, yang di profil Jateng Pintar gitu Bu. Minta ini untuk ditampilkan profil Jateng Pintar nanti untuk yang penugasan di dalam classroom. Oh ya, yang di screenshot tadi dashboardnya ya Bapak. Kalau sudah mengisi biodata, kemudian yang di screenshot dashboardnya aja. Daftarnya aja, tidak di menu profil. Ya, ini dashboardnya. Oh. Oh iya, syukur-syukur sudah ada fotonya gitu ya. Iya. Ini saya nggak ada fotonya. Oh itu ada fotonya, itu fotonya saya apa Bu? Enggak, ini enggak. Ya, ya Bapak Ibu. Nanti ini sebenarnya materinya saya sudah selesai. Nanti kalau Bapak Ibu perlu kesulitan dalam masih mendaftar atau belum terdaftar di Jateng Pintar, silakan WA saya saja ya, Japri ya, biar enggak berlama-lama di Zoom. Nanti Pak Sarip sudah tambah ngantuk. Ditinggal tidur saya. Iya, mungkin kita ini ada pertanyaan lagi Pak Bu. Nanti kalau misalkan ada yang masih kesulitan bisa di grup itu Bu Una juga ada di grup ya Bu ya? Iya, lewat grup aja kali ya Pak, lebih efektif. Iya. Kecuali kalau nanti ada ini tanya lagi. Monggo Bu Dewi Septianingsih sekali lagi monggo. Tidak apa-apa. Jadi belum lower Pak, kayaknya belum di lower. Belum ya. Mungkin ngaruh sinyal juga mungkin bisa ya. Jadi delay. Ini maksudnya dicek kan Bu. Dwi Septi belum ada, saya cek. Ya, gimana Bu? Yang akunnya namanya Dwi Septi ya, belum ada Ibu. Ya. Oh belum ada. Mungkin bisa belum daftar. Saya coba ganti password, nggak mau dari tadi. Tapi pas daftar itu tampilannya email sudah digunakan, makanya saya bingung. Padahal sebelumnya belum pernah. Bukunya di WA aja ya, kalau di chat di Zoom saya bingung. Lebih baik di WA Japri biar saya nanti langsung kasihkan password. Kalau sudah terdaftar nanti saya kasihkan password. Soalnya kalau di grup nanti kan saya harus WA pribadi dulu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya insya Allah semua hari ini diusahakan bisa punya akun semua. Ya, siap. Dan nanti malam berarti off ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kan sudah dilaksanakan sekarang. Nah, nanti bisa untuk mendaftar, screenshot tugas yang kalau nanti saya sudah buat tempatnya. Ya, tempatnya untuk berarti nanti malam off ya Pak ya, Sari? Iya off, karena kan hari yang kedua, ini hari yang ketiga sebetulnya itu adalah jamnya Bu Una ya dari PPT untuk menyampaikan tentang Jateng Pintar. Tapi karena kita mundur Selasa, jadi jadwalnya Bu Una tetap di hari ya. Sekarang hari apa? Rabu ya.
Untuk hari Rabu. Rabu. Yang untuk hari Selasa yang harusnya Senin Selasa itu ditukar jadi Selasa Kamis gitu ya. Untuk hari yang ketiga insya Allah jamnya masih sama. Ya mungkin itu tadi saya sampaikan konfirmasi ke Bu Una. Misalkan jam setengah 10, tak kira siap jam setengah 10 malam, setengah 9 malam. Tapi ternyata tidak, bukan. Oh ya. Tapi alhamdulillah 24 ya, 24 kita bisa melaksanakan bareng dari 30 peserta Bu di kelas B MPI ini. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu lagi? Kalau tidak ada, saya tanya ke Bu Una. Materi Ibu selesai ya Bu ya? Iya, sudah selesai. Saya berikan. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah berarti bisa dicukupi nih. Nanti misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang belum kita pahami, boleh di grup ya. Oke, Boleh di siap grup Pak. WA. Ada Bu Una, ada Bu Anita di sana. Dan Pak Ervan juga ada di sana. Ya, mungkin kalau tidak ada. Ya. Oh, monggo Bu Evi, terakhir monggo. Ya, di saat kita masuk tadi ada pilih sekolah itu di situ kosong gimana Pak itu? Kosong enggak? Di satu kontributor itu ada pilih sekolah. Nah, di situ saya ketikkan juga tidak muncul, kita tulis juga tidak bisa. Maksudnya tulis save itu nggak bisa. Gimana itu Bu Una? Gimana, Bapak? Gimana? Itu apa tadi? Bahasa, coba disampaikan lagi Bu Evi untuk yang kontributor itu di sekolah. Kontributor ya yang pilih sekolah itu tidak ada pilihannya. Terus kita masukkan, kita input tulis juga tidak mau menyimpan gitu. Di refresh dulu, coba. Mungkin kadang sinyal ya Bu ya. Iya kayaknya ya. Sudah kalau itu saya simpan aja seadanya, nanti saya edit aja lain waktu di rumah. Jadi sekolahnya cek. Iya. Nggih, matur suwun. Iya. Sudah cukup? Ya. Kalau cukup minta waktunya ke Bu Una untuk menyampaikan motivasi di pertemuan hari ini dan selanjutnya. Jadi ada statement dari Ibu untuk penutup. Monggo Bu. Iya, terima kasih. Saya bukan motivator sebenarnya ini. Ya enggak apa-apa. Siang-siang. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti materi kami pada siang hari ini yang sebetulnya pada malam hari ya. Tapi mohon maaf karena saya kalau malam itu tidak enak badan, jadi saya minta kepada Pak Sarip agar diganti pagi atau siang. Tapi Pak Saripnya minta siang, ya udah ya siang Pak. Terus ya seperti itu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semangat dalam mengikuti BIMTEK. Ya walaupun Bapak Ibu mengikuti ini kan karena ditunjuk oleh sekolah ya, tapi tidak dari apa kayaknya Bapak Ibu, tapi semoga Bapak Ibu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengikuti pelatihan ini karena Bapak Ibu membawa nama sekolah Bapak Ibu seperti itu. Dan semoga Bapak Ibu juga memanfaatkan Jateng Pintar bisa dikenalkan mahasiswa-siswanya seperti itu, bisa digunakan. Ditunggu kreasinya gitu ya Bu ya. Bapak Ibu. Iya. Mungkin itu ya, terima kasih ke Bu Rizkuna ya. Safaro SPD ya, Bu Una lah. Ya atas materinya selama ya hampir 2 jam lah, hampir 2 jam. So, ya, alhamdulillah pada waktu ini adalah di ujung kegiatan pada pertemuannya. Ya, untuk
apa namanya Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan Tutup, ya. pertemuan yang kedua ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Saya Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu. saya Terima ada kasih kurang Bapak. lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, dan sekali lagi Ibu Una terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini kita enggak foto dulu ya. Ya. Enggak Ya foto bisa ini Bapak Ibu yang bisa membuka kamera minta waktunya untuk ini untuk di-screenshot. Ya, oh ternyata gagal. Tidak tidur kan tadi Pak Siswoyo tidak tidur. Lihat telat, Pak. Oh gitu. Ya ada Pak Edi, Pak Agus. Silakan sambil SS piyambak. Kadang tampilannya beda. Hanya satu tampilan ini ya. Iya. Udah Pak ya. Klik yang cukup, ya. Ya, Ya sudah, silakan Bapak Ibu apabila mau undur Pak diri Faris. live dipersilahkan. Selamat istirahat, selamat menjalankan ibadah puasa sampai buka nanti. Ya Bu, jangan buka setelah ini ya Bu ya, walaupun ngantuk. Ya. Siap-siap Pak, terima masak bagi kasih. Ibu. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup roomnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke.